Nama saya seorang ibu rumah tangga. Pekerjaan saya sebagai seorang ibu rumah tangga ya paling ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami ya seperti pada umumnya ibu rumah tangga lah. Sampai saat ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi emosional, psikis, semuanya lah dalam segi kehidupan saya sangat berpengaruh. Saat itu saya berangkat kerja itu dari rumah saya daerah Jakarta Pusat menggunakan busway naik dari Rumah Sakit Islam. Nah di tengah perjalanan di daerah halte underpass Senen itu asma saya kambuh. Saya nggak bawa obatnya jadi kolaps, pingsan gitu, ditolongin sama penumpang. Setelah sadar, petugas onboardnya nanya mau ikut balik lagi pulang apa lanjut perjalanan. Saya bilang lanjut perjalanan, jadi saya dititipin di halte Harmoni. Saya dititipin sama salah satu petugas namanya Edwin. Terus tiba-tiba datang nih sama 3 orang petugas Transjakarta lagi. Salah satunya saya udah kenal, namanya Darman. Ngobrol-ngobrol cerita, katanya saya mau ditolongin gitu. Aku kirain aku diajakin ke tempat tiketingnya itu. Ternyata enggak, aku diajakin ke login setnya itu. Malam harinya tanggal 20 Januari 2014, aku akhirnya lapornya ke teman aku yang petugas Transjakarta juga di halte Cempaka Mas. Akhirnya aku disuruh datang ke kantor pusat Transjakarta keesokan harinya. Kata salah satu petinggi di sana, ntar para 4 pelaku ini datang ke sini mau ketemu, mau minta maaf. Aku bilang sama yang ibu petinggi yang perempuan itu, Bu, boleh nggak Bu, saya nggak mau ketemu, saya nggak mau di sini, saya takut di sini, begitu. Saya masih trauma melihat seragam itu, bilang gitu. Nggak apa-apa kok Mbak, sini aja gitu. Pokoknya aku nggak dilayani dengan baik, nggak ditanggepin dengan baik gitu. Padahal mereka salah. Ya mungkin karena Transjakarta saat itu transportasi yang paling murah, akhirnya saya naik Transjakarta lagi dengan mengabaikan rasa takut saya, rasa trauma saya. Akhirnya saya nyampe lah ke Polres Jakarta Pusat. Saya dilayanin, ya bisa dibilang nggak ramah juga ya, karena saya udah bilang saya nggak nyaman karena ada laki-laki di situ, polisinya laki-laki, dan mereka nggak mau keluar yang laki-laki itu, tetap aku dipaksain cerita. Akhirnya aku cerita gitu, ternyata aku nggak bisa visum karena nggak ada luka fisik. Nah, akhirnya terjadilah laporan itu udah masuk ke ranah hukum. Lagi ngapain? Hah? Aduh. Buat apa itu? Photoshop. Photoshop. Photoshop? Lu foto sambil makan sop? Ya. Umurnya sekarang 24 tahun. Kalau secara fisik nggak ada apa-apa dia normal, tapi daya pikirnya itu seperti anak umur 12 tahun.
Kita sempat masukkan dulu ke sekolah SD normal seperti biasa. Setelah beberapa bulan, dari informasi dari gurunya, dia tahu bahwa tidak bisa mengikuti sekolah normal. Terus masuki sekolah luar biasa. Kalau untuk masalah kemampuan, hobi, makanya tadi kita lihat dia ini senangnya apa. Nah, ternyata dia senangnya kayaknya elektronik, ya, yang berbentuk ya HP sama laptop. Itu kalau laptop itu ya cuma dia perlu untuk apa, kemarin keperluan dia untuk buat sekolah gitu, terus dia desain grafis, itu cuma itu aja dia perlunya. Pertama ibunya pagi kan ambil pembalut wanita, ini kok nggak habis-habis. Terus karena curiga diambil test pack, ternyata timbulnya garisnya 2. Nah, itu kan positif namanya kan. Nah, untuk meyakinkan saya bawa ke rumah sakit. Setelah dokter menyatakan memang benar waktu itu hamil, bahkan sudah 4 bulan, baru kita tanya siapa pelakunya. Ternyata jawabannya berkali-kali itu cuma si Pak Parlin ya. Setelah kita bercerita itu bahwa hamil, kepala sekolah, guru-guru baru mengungkapkan lagi bahwa sebelum kejadian ini yang dulu-dulu ada kejadian lagi gitu loh. Nah, gurunya itu katanya sudah diberhentikan. Kita bilang nggak bisa begitu, ini harus pertanggungjawaban dulu. Kita nanya belak-belakan aja ya, menurut bahwa bapak yang menghamili di mana, di ruangan aula, terus di ruangan kelas. Saya tanya begitu kok, spontan kan, tidak ada istilahnya basa-basi lagi, tanya langsung. Malah dia santai-santai aja. Saya langsung kebenaran kita punya adik, ada teman, langsung telepon polisi. Samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa farasatin illa huwa rabiquhum. Nama saya Isma Gunawan ya. Umur saya sekarang 66 tahun. Kemudian kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga biasa, karena saya sudah pensiun. Walil kafirina adzabun muhin. Selama 22 tahun menikah yang saya rasakan 17 tahun saya dijolimi lah ibaratnya gitu. Suami saya terlalu keras, sering mukulin saya gitu, bahkan saya sampai sering dibawa ke rumah sakit gara-gara saya sampai berdarah-berdarah kepala saya gitu ya. Tapi bagaimana ya, zaman dulu itu kan masih undang-undang KDRT belum ada ya. Jadi saya dicerai oleh suami saya. Nah ya udah, saya sih alhamdulillah lah. Jadi saya ibaratnya keluar dari mulut singa. Itu kan kejadian 97 ya, sampai saya dicerai. Nah tahun 2000 lah saya ketemu dengan LBH Apik. Dari sejak itu saya ketemu, ternyata bukan hanya saya yang menderita begitu ya, masih ada lagi yang lain dengan kasus-kasus yang beda. Dari situ kami ya berteman, berkumpul, kemudian mendapat pelatihan dari LBH Apik menjadi seorang paralegal. Jadi kami diberi pelajaran, diberi pendidikan tentang hukum. Kalau
Kalau di Tangerang tuh, aduh kalau saya pikir banyak juga ya. 2016 saja saya bisa menangani kasus itu sampai sekitar 40. Itu hanya di kota, kabupaten, sampai ke daerah Tangsel sana lah. Di samping kasus KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pelecehan seksual terhadap anak, perkosaan anak, terus kemudian perceraian, terus kekerasan dalam pacaran juga pernah saya tangani. Jadi saya dampingilah dia ketika dia digugat cerai oleh suaminya. Tapi sebelum itu saya juga mendengar dia cerita ke saya bahwa dia juga mengalami kasus KDRT gitu. Setiap orang yang datang gitu ya, atau dia telepon, kita kasih penguatan dulu, kita kasih pilihan. Kalau ibu misalkan nanti langsung ke polisi bu, nanti efeknya begini. Kita juga kasih juga saran-saran. Kalau ibu nanti bercerai, udah siap belum masalah ekonomi gitu kan? Bagaimana nanti anak-anak ke depannya kalau misalkan si suami ini nggak bertanggung jawab untuk memberi nafkah apa yang sudah diputuskan pengadilan, kan banyak. Pengadilan memutuskan secara udah berkekuatan hukum harus memberikan nafkah sekian per bulan, ternyata kan dia ingkar. Jadi begitu mau sidang, kata jaksa di ruangan tertutup, tidak ada jendela. Begitu mau dia melangkahkan masuk ke pintu, itu kan terdakwanya, pelakunya sudah di dalam sama pengacaranya. Begitu masuk, dia langsung teriak histeris kayak orang kesurupan. Tuntutan dari jaksa penuntut umum. Bagaimana jaksa penuntut umum? Kita tahu kalau anak yang diperkosa itu biasanya kalau tidak suka melihat si terdakwa itu histeris. Sehingga kita majelis berpendapat sebaiknya kita cari situasi yang supaya dia nyaman. Pada prinsipnya kita mengutamakan kelancaran persidangan tanpa terlalu jauh melanggar hukum acara yang berlaku ya. Sepanjang masih di gedung pengadilan ya, kalau saya beranggapan bahwa itu nggak ada masalah gitu. Penasihat hukum juga tidak mempermasalahkan gitu. Itu yang penting. Jadi demi kelancaran persidangan dan demi mencari kebenaran material. Disinilah kita menyidangkan perkara di ruangan ini, PTSP. Dulu ruangan perpustakaan, sekarang sudah menjadi ruangan PTSP. Dihadapin sama para pelaku itu hambatan banget ya buat aku. Terus kedua, aku nggak boleh didampingin. Terus ketiga, aku nggak punya saksi kuat kan. Para pelaku memberikan pernyataan kesaksian gitu, aku lupa. Itu mereka memutarkan balikkan fakta banget gitu. Aku pokoknya dipojokkan banget lah gitu. Sampai akhirnya aku harus pingsan lagi di ruang persidangan. Sampai akhirnya hakim ngomong, udahlah kalau ngakuan gak usah datang, biarin aja sidangnya gitu. Pokoknya kalau ngakuan gak usah datang, dia ngomong kayak gitu. Jadi untuk perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin masih belum berani atau tidak mau menempuh jalur hukum untuk kasus kekerasan yang dialami, saya sangat paham gitu kan. Karena perjuangan merebut keadilan buat perempuan itu tidak mudah. Mendapatkan kekerasan saja sudah merupakan trauma tersendiri buat korban ya. Belum lagi menghadapi proses hukum yang tidak mudah.
kita tahu pentingnya untuk memberikan penguatan kepada para perempuan mencari keadilan, bahkan ketika dia di titik di mana tidak punya semangat lagi untuk menyelesaikan kasusnya, di situ peran psikolog atau terapis atau pihak-pihak yang kita sering minta bantuan untuk melakukan pemulihan kepada korban untuk memberikan bantuannya. Jadi di mana pemulihan ini juga bersifat bukan melupakan kasus, tapi berdamai dengan dirinya sendiri. Cahaya ini adalah energi kebaikan, energi keindahan, kedamaian, kesejahteraan. Biarkan tubuh merasa damai, biarkan tubuh merasa rileks. Kita setiap tahun tuh rutin memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, 16 hari itu kita mau melakukan apa? Nah, salah satunya dari para penyintas sendiri mengusulkan ada drama musikal. Karena di luar sana sangat sedikit yang mau menerima keadaan kita. Malah pasti ada saja yang menyakitkan kita perempuan korban. Maka dari itu kita harus saling mendukung dan saling menguatkan. Dan ternyata itu juga bagian dari healing gitu ya, melalui pentas seni, drama musikal, di mana aura positif, aku bahagia, kita bahagia itu tadi kan jadi memotivasi mereka bahwa menjadi korban itu tidak harus terpuruk. Kebanyakan paralegal kami juga memang lahir dari para perempuan korban pencari keadilan yang dulunya dibantu oleh LBHB, diberikan bantuan hukum, tapi kemudian mereka kita berdayakan melalui pemulihan kondisi psikologinya, melalui pelatihan-pelatihan. Nah, dari situ kemudian tergerak hatinya untuk membantu para perempuan lain. Saya bersyukur juga alhamdulillah ya dengan adanya ilmu yang saya dapatkan itu sampai sekarang alhamdulillah saya bisa menolong orang-orang korban. Yang saya harapkan adalah jangan sampai lagi terjadi hal yang menimpa seperti saya itu dialami oleh perempuan lain. Kalau lingkungan itu bisa menerima, secara otomatis si korban akan menjadi kuat. Kalau sama tetangga ya baik-baik aja. Tetangga-tetangga ya mendukung ya. Yang kedua dari keluarga. Nah, dari keluarga kalau bisa lupakan masalah itu. Beri dia dengan motivasi yang baik. Aku nggak pernah menginginkan apa yang terjadi sama aku terjadi lagi sama orang lain gitu kan. Tapi kalaupun terjadi, tolong berani, tolong hadapin itu kenyataan, tolong anggap itu emang udah jadi bagian dari hidup kita dan bangkit, hidup kita masih panjang. Ejalah namaku, aku perempuan, ini kepalan tanganku. Keras diacungkan ke angkasa membelah istana para patriark. Mustahil kau sekap suaraku. Ia bergema menusuk semua celah-celah ruang. Hingga semua kekerasan akan terbongkar, terbakar dan musnah. Suaraku mungkin terdengar lirih, tetapi nyawanya menggelegar merasuk, menempati sumbu-sumbu perlawanan. Ingat, suaraku merambat-rambat, sekalipun kapakmu coba memangkas. Ia akan terus tumbuh meski dihimpit, diinjak sekalipun. Suaraku akan terus bertahan lama, melampaui ajalku sendiri. Dengarlah suaraku, suaranya, suara